Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Ibnu TV, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya pemirsa. Akhirnya nih pemirsa, balik lagi di acara yang paling kita nanti-nantikan, yaitu di RND atau Research and Dedication nih pemirsa. Dan pastinya di sini kita akan mengulik nih dan juga mengetahui lebih lanjut serta lebih mendetail mengenai apa-apa saja penelitian nih dan dedikasi dan juga dari pengabdian nih dari para dosen-dosen yang ada di Universitas Ubudiyah Indonesia. Dan tentu saja pemirsa, hari ini sangat istimewa karena kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang juga merupakan dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia, yaitu Ibu Soraya Lestari SEMSI. Langsung saja kita sapa nih pemirsa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Ya, Ibu Soraya atau Ibu Soraya Lestari ini dipanggilnya? biasa saya sih panggil Bu Tari. Bu Tari ya. Saya panggilnya Ibu Tari juga. Nah, Ibu mungkin bisa diperkenalkan diri nih Bu kepada pemirsa semua di rumah. Baik, Assalamualaikum. Nama saya Soraya Lestari ya, biasa dipanggil Bu Tari. Nah, saya merupakan dosen ekonomi, dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ubudiyah Indonesia. Iya, Ibu Tari. Nah, Ibu mungkin untuk gelarnya itu dan mungkin dari pengalaman dan juga riwayat pendidikannya itu diawali dari S1 ini gimana? Saya S1 di Universitas Syahkuala, program studi akuntansi. S2 saya di Magister Akuntansi di Universitas Syahkuala juga. Oke, jadi kalau di Ubudiyah itu mengajar di Fakultas Ekonomi Akuntansi, belajar akuntansi. Oke Ibu, ini kita berbicara mengenai dari penelitian nih dan juga pengabdian yang selama ini memang udah berdasarkan dari Dharma Perguruan Tinggi ya Ibu ya. Itu mungkin seperti setiap tahunnya ya Ibu? Ya, kebetulan kita karena itu di Dharma Perguruan Tinggi, kewajibannya mungkin kalau bagi dosen ya, itu satu tahun satu. Jadi kalau kita di Ubudiyah satu semester satu gitu, supaya memperbanyak riset ya, riset baik itu di bidang penelitian maupun pengabdian masyarakat. Jadi kami para dosen di Universitas Ubudiyah setiap tahun itu mungkin kurang lebih ya minimum ada 2 riset tentang bidang masing-masing dan 2 pengabdian masyarakat sesuai dengan based on riset tadi gitu. Jadi setelah kita melakukan penelitian, selanjutnya kita teruskan ke pengabdian masyarakat. Oke, ya mungkin pemirsa nih pada tahunya dosen itu kayak mengajar gitu ya Bu ya, tapi ternyata memang banyak lagi nih yang harus dilakukan oleh seorang dosen untuk memperkaya ilmu dan juga membagikan ilmunya ya Bu ya. Iya, tentu saja. Ya, untuk Ibu Tari sendiri Ibu, mungkin dari dulu ada pernah kebayang nggak sih untuk menjadi seorang dosen? Mungkin sebelumnya nggak kebayang ya, karena juga namanya juga kita perjalanan hidup ya gitu. Begitu tamat kuliah, ego seorang mahasiswa itu ingin langsung bekerja gitu. Tamat S1 langsung bekerja di perusahaan gitu ya, yang sesuai dengan bidang atau kompetensinya. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, mungkin ada pengalaman-pengalaman baru, dituntut untuk belajar lagi ya. Saya meneruskan mengambil S2. Selanjutnya baru kemudian terpikirkan, oh sudah S2 nih, kenapa nggak jadi dosen aja gitu. Ya, mungkin dari pengalaman yang paling berharga nih Bu, yang mungkin langsung kerasa wah memang sebenarnya memang dosen lah ini yang menjadi pekerjaan yang sangat cocok gitu. Mungkin ada pengalaman yang paling menyentuh. Iya, kalau saya lihat dari pengalaman saya, mungkin dosen itu merupakan sama ya seperti guru gitu ya, ilmunya itu nggak putus-putus, lalu apa yang kita ketahui otomatis kita akan memberikan ilmu yang kita miliki kepada anak didik kita, sehingga karena mengingat ilmu itu terus menerus, kita terus belajar, loh kok kenapa sampai pada diri saya aja gitu, kenapa nggak kita teruskan
ilmu ini kita bagikan ke orang lain ya, seperti anak didik, lalu kita bagikan ke masyarakat sehingga berguna untuk orang banyak gitu. Iya, dan juga mungkin kayak ngerasa ada kepuasan tersendiri ya Bu Iya, ya. ketika kita tahu dan kita tahu satu ilmu lalu kita sampaikan kepada orang lain, di situ timbul kepuasan, apalagi ilmu itu diterapkan berguna bagi orang lain gitu. Jadi sehingga ketika kita menjadi seorang dosen, kita melakukan penelitian mengenai hal-hal baru, hal-hal yang dibutuhkan di masyarakat, yang menjadi masalah dalam masyarakat, kita teliti, kita kembalikan lagi solusinya kepada masyarakat dan diterapkan, itu akan menjadi satu kepuasan batin bagi diri seorang dosen. Saya rasa seperti itu. Iya Ibu, jadi memang sangat luar biasa ya Bu ya, Iya. dedikasi dan juga pelajaran dan juga ilmu-ilmu yang diberikan oleh seorang dosen. Nah, balik lagi Bu kepada penelitian. Nah, mungkin kalau boleh diceritakan sedikit mengenai penelitian yang sudah Ibu lakukan yang kali terakhir ya Bu ya, mengenai apa tadi, mungkin bisa langsung Ibu jelaskan. Jadi penelitian terbaru gitu ya, terakhir kali yang saya teliti tentang product based PBBS, product based budget system dan implikasinya terhadap desa wisata berbasis blue economy. Nah, jadi dalam penelitian itu saya mengambil melihat pada masalah desa wisata yang sekarang ini memang sedang booming-boomingnya, baik secara lokal maupun lokal, nasional maupun internasional. Desa wisata itu menjadi satu yang keharusan gitu. Jadi setiap desa itu harus bersaing secara sehat ya gitu ya, untuk menciptakan satu produk ciri khas desa tersebut yang menjadi kompetensi ya desa tersebut, sehingga desa itu bisa bersaing antara satu desa dengan desa lainnya untuk menciptakan suatu yang bernilai gitu. Jadi karakter desa. Dan lagi saya tertarik dengan blue economy. Jadi desa wisata ini disandingkan dengan blue economy. Nah, blue economy ini saat ini kan menjadi bukan tren ya, tapi satu yang menjadi perhatian dari pemerintah dan juga di dunia internasional gitu. Kenapa? Karena dengan perhatian penuh kita terhadap blue economy, maka akan mengurangi emisi gas rumah kaca gitu. Diharapkan ujung-ujungnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka di berbagai riset juga para peneliti melihat bagaimana sih cara untuk atau sumbangsi penelitian untuk blue economy ini. Misalnya dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi kelautan, sumber daya kelautan di bidang perekonomian gitu ya. Kita memanfaatkan ikan diolah dengan baik ya, supaya menjadi produk yang bisa dipasarkan baik itu di lokal, nasional dan internasional. Lalu ada lagi blue economy ini kita melihat bahwa sumber daya laut itu banyak gitu ya, baik itu ikan dan lain-lain ya, ada lumut dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita juga harus menjaga ekosistemnya. Nah, dari hal-hal tersebut desa-desa yang tinggal yang berada di pesisir pantai ini harus aware tentang itu, sehingga mereka memanfaatkan blue economy ini bisa menjadi pendapatan atau ciri khas pada desa mereka. Jadi diolah, dipelajari dan menjadi satu yang penting gitu ya, dimasukkan ke dalam sistem penganggaran di desa tersebut. Jadi perhatian khusus perhatian gitu. khusus. Nah Ibu, mungkin kalau kita kan udah sering ya mendengar mengenai green economy, dan ternyata sekarang sudah ada blue economy yang berfokus kepada kelautan dan juga lingkungan pesisir di suatu tempat. Dan kali ini itu berbicara mengenai desa wisata, dan pastinya kita akan banyak nih Bu mengulik mengenai blue economy dan juga desa wisata. Tapi sebelum itu pemirsa, kami akan kembali lagi tentunya dengan perbincangan yang masih menarik nih pemirsa mengenai dan juga tadi desa wisata, kemudian juga blue economy. Tentunya jangan kemana-mana pemirsa,
pemirsa, bersama kami masih di UB On TV.